orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagi Anda sekalian terkasih dimanapun berada. Senang sekali di hari yang baru ini, hari Jumat, Pastor menyapa Bapak Ibu terkasih, Tuhan beserta kita. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada, ada kasih Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita semuanya. Halo semuanya yang sudah bersama-sama Pastor Andi Simon di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan di TikTok, serta yang ada menerima pelayanan voice note di Telegram dan di WhatsApp. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu terkasih. Kiranya pelayanan ini bisa memberikan Bapak Ibu sekalian penguatan dan juga jalan keluar serta kesembuhan bagi Anda yang sedang sakit. Saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, ada yang dari Sumba Barat, puji Tuhan. Saya menyapa tamu-tamu yang sudah mulai berdatangan dari luar kota ke Balikpapan sejak hari ini untuk ikut ibadah kebaktian Minggu. Puji Tuhan, selamat datang dan selamat menikmati indahnya kota Balikpapan, pintu gerbang IKN. Halo semuanya yang ada di mana tadi itu? Ada yang dari hadir Pak. Puji Tuhan. Banjarmasin itu masih masuk Kalteng ya. Ada dari Palembang, Sumatera Selatan, Pakuweru hadir menyapa. Dari Flores juga ada, senang sekali ya. Dari Taiwan, Kediri, Jogja, apa itu Muka Sarawak, Madiun, Bandung. Saya belum melihat yang dari IKN. Apakah sampai di IKN ini live streaming disapa sampai di ASN-nya atau sampai ke masyarakatnya? Kalau ada, coba adakah yang di IKN? Halo, Wamena Papua Pegunungan. Shalom, ya, puji Tuhan.
dari Persoburan. Chelsea, halo, selamat bergabung. Siantar, ya. Palembang, kalau ke sana infokan, ya, diupdate aja di medsos Pastor Andi Simon, ya. Yang mau mendapat update notifikasi pelayanan Pastor Andi di kota mana, di gereja mana, doa di mana, silahkan subscribe media sosialnya, di follow halaman akun daripada media sosial, apa di TikTok kah, di YouTube kah, dan kalau YouTube jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, ya, supaya ketika Pastor update berita, info, doa, atau juga kabar pelayanan di kota mana, Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan. Jangan sampai udah ditunggu-tunggu, tahu-tahu Pastor update, Anda belum subscribe, nanti saya kok nggak tahu ya. Jadi sekarang dicek kembali di YouTube, Facebook, ya, TikTok. Yang belum subscribe, belum follow, silakan di follow sekarang ini supaya Bapak Ibu bisa mendapat update. Banyak yang tanya, Pastor kapan ke Palembang, Pastor kapan ke Papua, Pastor kapan ke Manado, Pastor kapan ke Medan, Pastor kapan ke Tator. Ayo silakan di subscribe gratis, ya, medsos, channel YouTube, TikTok, Facebook, IG Pastor Andi Simon. Nanti saya selalu update lewat media sosial, kabar info pelayanan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan ya jadi berkat banget karena kasih Tuhan selalu mengalir dalam setiap saya dan Anda dan jiwa-jiwa yang terlayani. Makasih semuanya. Saya menyapa juga Oma Liong, ya, di Pare-Pare dan keluarganya. Ada situ, ada juga Liong Bing, puji Tuhan. Ibu Lili saya menyapa, ya. Opun Kardosihite, ya. Banyak sekali opung-opung minta disapa. Cuma saya kan juga kadang-kadang banyakkan, jadi tidak selalu bisa menyapa. Jangan marah kalau nggak disapa, ya. Ada Marcelinus di San Francisco. Jauh sekali ya. Puji Tuhan, terima kasih. Apa kabar di sana San Francisco jam ini? Jam berapa sekarang ini yang sedang live? Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa pelayanan ini saya mulai. Biarlah kasih Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik dalam perjalanan kah, engkau segar bugar kah, puji Tuhan, berkat Tuhan menyertai ya, maupun saudara-saudara yang sedang terbaring lemah, pemulihan baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan mengasihi engkau dan kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kami datang memuji, memuliakan, bersyukur padamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib. Terberkatilah Engkau Tuhan selama-lamanya, yang kudus, yang agung, yang mulia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap Bapak Ibu yang bisa memuji Tuhan, silahkan bersama-sama. Yang tidak bisa, dengarkanlah. Ada kuasa dalam pujian. Ini pujian tentang kasih Yesus. Kasih Yesus, dalam kasih-Mu aku disembuhkan. Ketika ramai-ramai dalam kasih Tuhan, aku disembuhkan. Silakan di tap-tap layar, silakan diposting ulang, silakan di-share sebanyak-banyaknya, silakan di-like, sehingga bersama-sama kita penuhi room ini, live ini dengan jiwa-jiwa semarak memuji Tuhan Yesus.
dalam Tuhan. Lebat hatiku dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, aku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, aku disembuhkan. Puji Tuhan. Yang terberkati silakan di-share, silakan dibagikan, biar banyak orang juga terberkati. Sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan selalu mengajak kita untuk hidup dalam kasih. Dalam kasih itu ada pengampunan. Dalam kasih kita selalu belajar murah hati. Dalam kasih nggak boleh ada dendam. Ya, kejahatan itu dikalahkan dengan kasih. Bapak Ibu yang hari ini ada dendam, dongkol, dengki, ayo ampuni agar kasih Tuhan mengalir di hati Anda dan memulihkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih itu Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih itu Tuhan Yesus. Ajarilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tulus, tidak terbatas. Halo semuanya, Glory, RL Tobi, Almaria, Limitless David, Akbes Real, puji Tuhan Endang, Suharti, David, puji Tuhan ya. Ada di sana Henry Anto, Lia, halo Kakak Erna, bless you, Naomi too. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti
murah hati, kasih-Mu Tuhan. Teduh banget arti ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo, Pastor mau bawakan pujian ini senantiasa bagi Anda yang masih belum bisa mengasihi. Jangan pujian udah selesai, dendam masih jalan. Pujian udah selesai, tapi kita masih belum bisa mengampuni. Ayo, saya percaya saat ini saya berdoa, urapan Roh Kudus menjamah setiap hati pemirsa dimanapun berada. Kalau masih ada benci, dengki, dendam, ayo, ada kasih Tuhan yang mengampuni. Bebaskan Anda, mampukan Anda untuk berdamai dengan dirimu sendiri, dengan sesama. Dalam nama Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih itu Tuhan Yesus ya, pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, sering memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih itu Tuhan Yesus. Amin. Makasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami kodong ini Tuhan saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Wah, luar biasa banget ya. Ya, terima kasih yang sudah komen, yang sudah membagikan. Ada yang tadi kasih gift, stiker, stars, bintang. Terima kasih. Ada yang kasih lope-lope. Terima kasih. Ibu Lili, puji Tuhan. Kasih itu siapa? Kasih itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, the King of Love. Ya, dialah Raja Kasih. Bahkan dialah kasih sejati itu. Pujian ini memberkati kita semuanya. Kasih pasti lemah lembut.
Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih itu Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Yuk, saat ini saat terbaik kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, di mana tentu di waktu dan program kesukaan kita, yaitu Time for Bible. Ayo di-share, dibagikan, ajak orang-orang mendengarkan firman kasih Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor mau ajak kita hari ini firman Tuhan diberitakan tentang kasih. Banyak orang melakukan banyak hal dalam pelayanan itu bagus, tapi seringkali melupakan namanya kasih. Marilah kita melihat pertama-tama bagaimana Tuhan melihat manusia itu jahat. Tetapi Nuh mendapat kasih Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, mari Bapak Ibu tolong ketik ayat-ayat ini. Habis ketik tolong disiarkan, di-share. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kalau sudah terima, katakan amin. Silakan diketik Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika Bapak Ibu sudah ketik, lalu membagikan, men-share, itu berarti Bapak Ibu terkasih sudah ikut men-siarkan Tuhan Yesus. Baik. Ya, setelah ketik Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 langsung disiarkan. Dengan demikian saudara-saudara sudah ikut membagikan firman Tuhan. Baik, ada tertulis, saya bacakan bagi yang terkasih dan selamat mendengarkan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah kisah awal, ya, bagaimana ketika manusia itu cenderung hatinya bikin jahat, ikut jahat, berbuat jahat, tidak sesuai dengan rancangan semula. Maka Tuhan mau memberikan kasih-Nya lewat seorang yang bernama Nuh. Manusia itu cenderung berbuat jahat, tapi kasih karunia Tuhan itu selalu berusaha untuk menginsafkan. Manusia selalu cenderung hatinya melakukan menentang Tuhan, tapi kasih karunia selalu mencari tempat bagaimana manusia itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Sebetulnya saat ini Pastor kondisi fisiknya sedang dalam pemulihan dikarenakan saya ini baru saja kena serangan dogi sendiri, ya, sehingga sejak kemarin sampai tadi subuh badan saya ini meriang karena terdapat beberapa luka di tubuh saya, di badan saya, termasuk di kaki, dan juga kalau saudara bisa lihat ini di tangan juga ada. Luka-luka ini berdampak membuat badan ini bisa meriang karena ada ini. Kok bisa Pastor diserang oleh doginya sendiri? Ya, apa ya? Rupanya saya baru tahu dogi itu bisa berantem, dan dua hal penyebab yang utamanya. Yang pertama itu karena makanan, ya. Yang kedua itu karena mainan, ya. Sekalipun mereka saudara, ya, yang berantem ini saudara sekandung. Saya tahu karena saya yang keluarkan waktu lahir, saya bantu dari perut ibunya. Tapi
berantem karena dua hal itu penyebabnya. Ya, eh, bisa karena makanan, bisa karena mainan. Jadi, waduh, berantem sengit. Lalu saya datang, ya ini juga pengalaman ya. Kita kalau dogi lagi berantem itu, cara memisahkan saya tidak tahu, saya pisahkan. Ternyata saya malah yang kena gigitan, gitu ya. Saya kena serang sampai darah berhambur di beberapa titik-titik darah kental itu. Untung tidak putus kaki, untung tidak putus tangan, tapi kan ini berdampak ini untuk pegang dan sebagainya gitu ya. Ini luka ini, kalau di kaki juga ya cukup ini. Iya, terima kasih. Oh, ada namanya suntik antivirus ya. Di mana itu? Di dokter kah atau rumah sakit? Ya, tidak, saya bisa lewatin ini ya dengan dengan baik. Iya, nanti sebentar juga kan saya minum air doa. Ya, ini di badan dan ini luka-luka semuanya di tangan ya. Dan kaki juga, sehingga saya perform jalannya juga karena tekanan itu seperti bengkak, dan di kaki lebih daripada ini ya, lebam, dan untung nggak putus lah. Yang saya mau sampaikan di sini adalah waktu saya mengalami itu, saya sedih, saya jengkel, saya kesel. Kenapa ini mereka berantem? Saudara padahal. Lalu kenapa dia sampai mau gigit sampai saya luka? Ya, waktu kejadian itu, wah, rasanya gimana gitu ya. Nah, namun setelah akhirnya berhasil dipisahkan, saya lihatin wajah mereka, saya periksa luka mereka, adakah yang luka, karena mereka saling gigit itu ya. Ya, makasih Best Real punya pengalaman yang sama. Ya, saya lihat mereka lompat ke saya, mereka langsung tidur lagi. Akhirnya saya elus-elus gitu ya. Hilang itu rasa kesel, rasa jengkelnya. Tapi dari subuh waktu bangun doa, lihat lagi nih, saya bilang, ya Tuhan, kiranya Tuhan kasih imun darah saya semua normal, baik, supaya ini hilang. Kalau sampai berbekas hitam di jari saya, ya ini menjadi kenangan, tapi saya harap bisa hilang kembali. Berkat Tuhan Yesus. Lalu saya lihat wajahnya wajah melas, wajah nggak tega. Waktu kejadian rasanya udah kasih orang aja dah, nggak mau sudah merawat, kita rawat dari lahir malah kita digigitnya gitu ya. Tapi setelah selesai, lihat lagi wajahnya, dia datang,
tidur kita manja-manja gitu, lihat wajahnya nggak tega, nggak tega. Waktu dijahatin, digigit, kesel, rasanya nyesal, tapi selesai gitu nggak tega. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ini. Saya manusia, ya, tidak tega kepada piaraan saya, sekalipun sudah serang saya. Dan sampai sekarang ini saya masih mengalami luka lebam dan juga nyeri yang membuat badan saya demam. Ya, tapi tidak tega, betul sekali. Ya, iya, waktu kita kesel, udah mau kasih orang saja. Tapi setelah selesai lihat wajah mereka, ya, saya jadi kasihan. Gak jadi mau kasih orang. Dan saya jadi sadar, saya diingatkan, oh tidak, mereka juga pasti tidak sengaja gitu. Tidak sengaja dan tidak berniat untuk menyerang saya. Ya. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan lebih daripada ini. Manusia sering berbuat jahat, bikin hati Tuhan sakit. Rasanya Tuhan juga, seperti kita baca kitab Kejadian tadi, Tuhan menyesal karena manusia ini jahat. Ya, Kain membunuh Habel dan seterusnya, dan mulai kejahatan di bumi terjadi, pertumpahan darah karena dosa itu merajalela. Tapi ketika Tuhan melihat Nuh, Tuhan tidak sampai hati. Tuhan mau manusia ini mendapat kesempatan karena kasih. Maka Tuhan kasih manusia kehidupan yang baru. Hingga hari ini saya dan Anda bisa ada, anak-anak kita bisa ada. Karena manusia mendapat kasih di mata Tuhan. Kasih Tuhan itu memberi kesempatan. Kasih itu memberi maaf. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberi kesempatan. Sehingga dari Nuh kita bisa melihat ada kehidupan. Apa jadinya kalau Tuhan tidak kasih kesempatan? Apa jadinya kalau Nuh tidak mendapat kasih karunia? Maka hari ini saya tidak ada, Anda tidak ada. Itulah Tuhan. Saya saja manusia. Manusia ini tempatnya salah, tidak sempurna. Waktu kesel digigit, jengkel. Setelahnya saya bersihkan darahnya, dengar doginya mengaung-ngaung, ngau, kasihan. Nggak sampai hati. Waktu awal-awal dijahatin, digigit dogi, menyesal. Tahu gitu nggak usah dipelihara, malah kita digigit. Tapi setelahnya itu nggak sampai hati. Tuhan terlebih lagi. Lihat manusia, Tuhan menyesal. Ih, kenapa manusia ini kok begini?
Tapi setelahnya Tuhan mengasihi. Wah, keren sekali. Kasih karunia mengalahkan rasa kesel. Tuhan itu mencintai manusia luar biasa loh. Marilah setiap Anda dan saya belajar hidup dalam kasih. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, sebagai orang percaya hari ini banyak orang Kristen yang melupakan hal ini, yaitu apa? Kasih. K-A-S-I-H. Padahal mereka rajin ibadah, mereka aktif melayani, bahkan mereka banyak melakukan hal-hal besar atas nama Tuhan. Tapi seringkali mereka melupakan satu hal yang paling penting dalam hal, yaitu kasih. Kasih itu bukan hanya soal kita melayani, kasih kepada Tuhan. Kasih itu juga bicara soal kita mampu untuk memberi ampun, memberi maaf, memberi kepada orang yang membutuhkan. Mulai dari hal-hal yang tampak sepele, sederhana, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita dalam bersikap, berjalan, senyum, bicara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah membawa kasih. Dalam kasih itu ada damai. Hendaklah tempat di mana engkau tinggal, rumah, atau gereja engkau melayani, atau kantor tempat engkau bekerja, atau dimanapun engkau beraktivitas. Biarlah kita sebagai anak Tuhan membawa kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dikenal buahnya. Buahnya adalah kasih. Tidak semua mungkin orang punya uang yang banyak, tapi setiap orang Kristen hendaklah memiliki kasih, hidup dalam kasih, dan melakukan kasih dalam setiap kehidupannya. Tuhan ingatkan kita semua, Bapak Ibu terkasih, bahwa buah roh yang terindah dalam kehidupan orang percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik adalah kasih. Kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan, saya ajak kita melihat 3 ayat lagi dari 1 Korintus pasal 13 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini tentang kasih. Kasih Yesus luar biasa. Hendaklah setiap kita hidup dalam kasih. Kasih itu mengampuni, kasih memaafkan. Mungkin sempat kalau kita melihat firman tadi, Tuhan menyesal, manusia itu kok jahat melulu. Kita pun juga mungkin disakiti orang, sempat jengkel. Pernah bantu orang, disakitin, nyesek rasanya. Tapi buah roh yang adalah kasih ini mampukan kita mengampuni.
jangan dendam. Saya juga begitu. Tadi malam kesel sama Dogi yang saya rawat sejak lahir. Tapi setelahnya nggak tega. Kesaksian yang saya baru alami ini kiranya memberikan saudara bisa mengantar bagaimana Tuhan itu mengasihi Anda lebih daripada Andi Simon mengasihi Doginya. Demikian pun juga manusia kadang-kadang gitu ya, bisa berantem gara-gara dua hal tadi tuh loh, makanan atau mainan. Kalau mainan manusia apa? Mungkin bisnisnya, pekerjaannya, hobinya, kesibukannya, tendernya, proyeknya, berantem. Ada juga memang pemicu-pemicu manusia berantem. Tuhan lihat, kamu itu berantem melulu, kesel. Tapi Tuhan mengasihi. Manusia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Bapa di surga melihat Anda dan saya, Dia melihat ada darah Yesus, darah anaknya, yang sudah mengampunimu, memaafkanmu, memberikanmu kasih karunia. Hendaklah semua yang bertelinga paham, mendengar hal ini dan mengaminkan. Sekarang saya baca dan Bapak Ibu tolong ketik ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Setelah Bapak Ibu ketik, pemirsa yang terkasih, tolong siarkan ayat-ayat tentang kasih ini. Biar bumi penuh dengan kasih. Biar seluruh platform media sosial dipenuhi dengan kasih. Amin. Udah disiarkan, udah di-share, udah diposting ulang. Terima kasih. Anda orang yang luar biasa karena mau membagi kasih Tuhan kepada sesama. Saya sekarang membacakan, ada tertulis dari kitab suci 1 Korintus 13 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, disalibkan. Dia tunjukkan kasih. Hendaklah kita jangan lagi salibkan Yesus
yang kesekian kalinya kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Ada bahasa Inggrisnya tuh, God is love. Tuhan adalah kasih. Hendaklah setiap orang yang hidup dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan milikilah kasih, hiduplah dalam kasih, bagikanlah kasih itu biar semakin hari semakin bercahaya, kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan ini, hidup Anda dan yang terkasih dimanapun Bapak Ibu tinggal. Saya senang sekali kemarin berkesempatan untuk berkunjung ke rumah sakit. Ya, saya mau berkunjung ke rumah sakit asalkan ada ditemani oleh gembala yang dimana Bapak Ibu digembalakan, ya, sebagai pertemanan. Kalau di Balikpapan, ya, seperti kemarin saya berkunjung ditemani oleh keluarga dan timnya, ya, ada beberapa orang mengunjungi satu orang ibu yang juga di Balikpapan, kalau tidak salah berjemaat di GMI gitu. Ya, dan puji Tuhan, kunjungan kami namanya TTD, Tumpan Tangan Doa. Kalau di live streaming, Pastor kunjungi Anda dengan platform media sosial, ya, secara live streaming. Kalau di Balikpapan, ya, kalau misalnya ada yang butuh dikunjungi, Pastor pas tidak form doa, ya silakan. Tapi kalau bisa minta gembalanya, ya. Saya buat ini, saya mau tunjukkan kasih itu Yesus. Yesus adalah kasih. Tapi juga saya tidak mau berkesan nanti caper-caper. Nanti dibilang Pastor Andy caper-caper sama jemaat GPIB, jemaat Pentakosta, jemaat Karismatik, jemaat Katolik, jemaat Advent. Tidak mau saya. Ya, saya ini melayani karena kasih. Saya belajar tulus, nothing tulus, ya. Tidak ada motivasi yang macam-macam. Mau ambil jemaat kah? No, tidak. Bahkan sudah harus tahu orang-orang datang mau menjadi jemaat, sudah enggak. Karena saya tidak dalam misi menggembalakan. Saya membawa misi supaya setiap orang sakit boleh dapat kesehatan, terima Tuhan Yesus, dan juga setiap orang yang susah boleh bahagia. Kalau mengenai penggembalaan, gereja udah banyak sekali dan belum semua juga penuh. Bahkan saya melihat ada yang ironis, jemaat cuma 2-3 orang saja. Jadi saya tidak membuka gereja, saya tidak pelayanan penggembalaan, tidak. Gereja sudah cukup banyak. Sekarang di Indonesia khususnya tidak kekurangan gereja. Bahkan masih ada tren sekarang ini yang jadi perbincangan. Jemaat, tarik jemaat, bukan lagi menginjil jiwa yang belum mengenal Yesus, tapi mereka saling tarik jemaat. Jangan sampai saling baku gigit.
ya, nanti saling baku telan, tidak boleh begitu. Ya, nanti kasih sudah tidak ada, yang ada hanya apa? Egois. Ya, egois, mau menang sendiri, saling menjelek-jelekkan. Hati-hati. Tentang saling menggigit dan saling menelan ini sudah pernah diingatkan firman Tuhan yang tercatat di dalam, silakan Bapak Ibu ketik, Galatia pasal 5 ayat 15. Di situ udah jelas Tuhan ingatkan kita, kalau saudara nggak hidup dalam kasih, engkau berpotensi saling gigit, saling telan. Awas, jangan nanti kamu sesama orang percaya saling membinasakan. Saya bacakan ya, setelah Bapak Ibu ketik Galatia 5:15, silakan disiarkan biar orang-orang Kristen tuh sesama seiman tidak saling gigit, tidak saling telan. Kita harus membawa keselamatan, kabar baik, bukan kebinasaan. Saya bacakan ya, Galatia 5 ayat 15 ada tertulis. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah loh, Tuhan mau kita hidup merdeka dalam kasih, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling gigit, saling serang, saling telan. Ya, dogiku itu bisa berantem karena dua hal, makanan dan mainan. Manusia berantem gara-gara apa? Ketik di kolom komentar. Kiranya saudara-saudara kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ini bukan dogi. Kita ciptaan Tuhan. Segambar serupa dengan Elohim, Bapa di sorga. Maka hendaklah kita hidup dalam kasih. Jangan serakah, jangan keegoisan, jangan karena harta tahta. Ya, kasih Tuhan kepada kita itu sungguh melimpah kasih karunia-Nya. Berkali-kali kita bikin salah, tapi Tuhan kasih kita kesempatan karena Tuhan melihat kita dengan kasih. Sama juga, waktu saya dijahatin kesel, tapi saya tidak boleh menyimpan kesal itu, dendam, nanti kepahitan, nanti jadi kanker. Siapa yang salah? Rugi sendiri toh. Kiranya firman ini, Pastor pingin sharing lebih lama, tapi waktu sudah jam 7.05 Wita. Artinya marilah kita hidup dalam kasih. Dan saya akhiri renungan hari ini saling mendoakannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman tentang kasih, bagaimana Nuh mendapat kasih karunia. Di zaman itu manusia jahat, tapi Tuhan tetap memberikan manusia kesempatan hidup hingga hari ini. Biarlah setiap kami yang sudah menerima Engkau Tuhan, hidup dalam kasih, dan juga boleh mengamalkan kasih dalam kehidupan kami kepada sesama, dan terutama kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya berdoa bagi semua pemirsa sekalian, kalau di antara Bapak Ibu ada yang lagi sakit hati, ada yang lagi sakit badan, sakit jiwa, atau sakit ke dompetmu, saya berdoa lewat pelayanan ini,
engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Sakit dompet, dompetmu juga diberkati. Tubuhmu sehat. Semua yang dengar firman ini mendapatkan pencerahan bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita berpikir sendiri, kita tidak layak, tetapi kasih karunia melayakkan Anda untuk menerima kasih Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus, yang lemah engkau dikuatkan, terima kasih. Yang sakit engkau disembuhkan, terima kasih Tuhan Yesus. Yang susah engkau mendapatkan penghiburan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat, atas kasih dan jamahanmu saat ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan memberkati air minum dan minyak. Apabila saudara-saudara mau, silakan bisa diangkat air minum dan minyaknya. Saya berdoa, ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk air minum dan minyak di tangan kami. Diberkatilah sehingga ketika kami meminum airnya, mengoleskan minyaknya, ada kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saya minum. Sama-sama yuk. Dan saya percaya sakit, luka, bengkak di tangan, di badan, dan di kaki saya dapat disembuhkan dengan doa. Dan air minum sudah diberkati, ada kuasa kesembuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang percaya akan kuasa Tuhan, berkat air ini, sakit penyakit di tubuhmu disembuhkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Segar banget air yang sudah diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bertanya, apakah saudara terberkati plan hari ini? Meskipun pastor melayani dalam kondisi pemulihan pasca digigit oleh dogi sendiri. Nggak keren banget sih, Pas Randy? Iya, digigit doginya. Nggak keren ya, tapi saya sampaikan ini apa adanya. Dor, Ibu Ruth, terima kasih. Supaya kita bisa mengerti gitu, ya.
untuk jelasin ini harganya mahal ya. Kiranya semua kita boleh mengalami namanya berkat kesembuhan. Iya, iya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, terima kasih Ibu Lili, Ibu Lina, Elhin, terima kasih ya. Jadi harap pelayanan hari ini meskipun Pastor dalam pemulihan, saudara bisa terberkati, tercerahkan karena ada Roh Kudus yang menemani saya. Bukan kuat, bukan gagahku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku. Ada Roh Kudus yang menemani saya melayani, sehingga setiap pujian firman yang saya bacakan tersampaikan, menjawab setiap kebutuhan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan tolong sembuhkan saya, dan Tuhan tolong sembuhkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Wijaya dan semua. Mari saya undang angkat tangan, kita akan doa mohonkan berkat. Puji dan syukur ya Tuhan atas rahmat, anugerah, firman yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami angkat tangan kami, mohonlah berkat daripada-Mu. Berkat tubuh kami, negatif virus, negatif penyakit, negatif radang, negatif infeksi. Berkat dari Tuhan, kami sehat seutuhnya. Berkat dari Tuhan, sepanjang hari ini kita ada dalam anugerahnya, dalam perlindungannya, dalam kesehatannya, dalam kasih yang melimpah-limpah. Setiap Anda dan saya yang angkat tangan, ditolong sama Tuhan Yesus. Apa saja yang menjadi kerinduanmu, sesuai firman-Nya, Anda dan saya ditolong oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pergumulan masa depan. Lewat doa berkat ini, engkau dan saya ditolong, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tubuh jiwa roh Anda dan saya dan keluargamu adalah milik Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Rancangan orang jahat, tipu muslihat, hipnotis, kerugian, belalang pelahap, belalang pengeriap tidak berkuasa atas hidup dan kemah Anda. Karena ada proteksi Tuhan Yesus, darahnya yang kudus mentahirkan, melindungi, termaterai dalam hidup Anda dan saya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi hatiku.
berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal bersih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.